Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya lah kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara daring dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Raja Pradikjaya Dewa Ciri Ingguna selaku moderator dan Elvira Zulfani selaku pemateri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Mereligiuskan Pendidikan Tinggi Umum. Nah, selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan saya sampaikan oleh saya pribadi. Baik, berbicara mengenai agama Islam, merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Fleksibel dan nilai-nilai ajarannya selalu dapat diterima seperti apapun di dinamika perkembangan zaman. Tidak ada ajaran agama yang setolerir ajaran Islam, sehingga sungguh bijak jika pemerintah menjadi pendidikan agama Islam menjadi salah satu komponen yang dipelajari secara kontinu dalam dunia pendidikan formal kita. Menciptakan bangsa yang religius akan sangat efektif dan efisien dengan mengislamkan kampus perguruan tinggi umum. Sebabnya, perguruan tinggi umum memang dirancang khusus untuk mendidik kader-kader bangsa Indonesia saat ini. Nah, lalu seperti apa sih kedudukan pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum? Nah, secara sejarah perkembangan pendidikan pada Indonesia sudah mencatat bahwa di tahun 1910, pendapat awam masih mencatat bahwa Indonesia belum matang untuk suatu perguruan tinggi. Sebab belum memiliki sekolah menengah menjadi sumber anak didik yang potensial dapat menjadi calon mahasiswa, dan lebih krusial lagi, Indonesia belum mempunyai suasana intelektual tempat ilmu dalam bersemi. Secara historis, sosial, politik, pada ketika itu Indonesia artinya negara sedang dijajah oleh Belanda. Satu ciri Belanda pada menjajah ialah melakukan pembodohan terhadap negara jajahannya. Jadi, tidaklah mengherankan bila situasi seperti ini yang ada pada waktu itu. Nah, selanjutnya, bagaimanakah dengan problematika pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum? Dr. Komarudin Hidayat berpendapat bahwa adanya problem dalam pendidikan agama Islam yang salah satunya adalah keliru atau kurang tepatnya orientasi pendidikan agama Islam. Nah, Kamarudin mengemukakan 3 hal yang dianggap sebagai indikator kekeliruan yang dimaksud adalah: yang pertama, yaitu pendidikan agama saat ini lebih berorientasi pada belajar tentang ilmu agama. Karena itu tidak aneh kalau di negeri ini sering didapatkan seseorang yang banyak mengetahui nilai-nilai ajaran agama, tapi perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai agama yang diketahuinya. Dan yang kedua, tidak memiliki strategi penyusunan dan pemilihan materi-materi pendidikan agama, sehingga sering tidak ditemukan hal-hal yang prinsip yang seharusnya diajarkan lebih awal, malah terlewatkan. Yang ketiga, kurangnya penjelasan yang luas dalam menjalankan serta kurangnya penguasaan simatik dan generik atas istilah-istilah kunci dan pokok dalam ajaran agama, sehingga sering ditemukan penjelasan yang sudah sangat jauh yang berbeda dari makna, spirit, dan konteksnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvira Zulfani. Kepada Elvira Zulfani, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan selanjutnya ini peluang dan tantangan pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum. Berdasarkan pada beberapa permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka mendorong pihak-pihak yang peduli akan pendidikan untuk melakukan terobosan baru yang dapat mencerahkan prospek pendidikan agama di perguruan tinggi umum. Nah, beberapa terobosan tersebut antara lain: yang pertama, paradigma baru dalam pembelajaran pendidikan agama. Muhaimin dalam rekonstruksi pendidikan Islam memaparkan tentang perbedaan model-model pengembangan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Nah, perbedaan model ini muncul karena adanya perbedaan pemikiran dalam memahami aspek-aspek kehidupan. Yang kedua, ada integrasi inklusivitas Islam dalam pendidikan agama Islam. Nah, paradigma ini juga bisa dikembangkan dalam bentuk integrasi inklusivitas Islam dalam pendidikan agama Islam. Pemaparannya dalam hal ini yaitu jika masih ingin eksis dan survive, semangat inklusivitas ajaran Islam harus benar-benar integral dalam materi ajar dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Selanjutnya, dikotominya ilmu-ilmu agama dan umum. Dikotomi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum bukan merupakan suatu perbedaan, sebab dalam suatu lembaga pendidikan Islam dipelajari juga ilmu-ilmu umum.
Sebaliknya, pada lembaga pendidikan yang bercirikan umum dipelajari juga ilmu-ilmu agama. Ruang lingkup dikotomi di atas semakin kabur dengan munculnya berbagai paradigma pendidikan dan pengetahuan yang telah berproses. Terima kasih kepada teman kami Elvira Zulfani atas penyampaian materinya. Baik teman-teman semua, maka dapat kami simpulkan materi pada kesempatan yang kali ini, yaitu pendidikan agama Islam di perguruan tinggi yang sedang berlangsung belum semuanya memenuhi harapan kita bersama. Maka diperlukan pedoman dan pegangan dalam membina pendidikan agama Islam. Ini semua mengacu pada usaha strategis pada rencana strategis kebijakan umum Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama. Baik teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa saja langsung ke kolom komentar di Classroom. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.